nyata. Nyata sekarang. Coba berbuat baik pada orang lain, bahagia nggak di dalam? Tuh ganjaran. Taeta pahala tuh. Karasa kurang ayeuna di dunia. Ada orang yang butuh pertolongan, kita tolong, bahagia nggak di dalam? Taeta pahala. Karasa kapipit ayeuna kurang. Tidak usah menunggu nanti. Ada orang minta pertolongan, kemudian kita caci maki. Ada nggak ganjaran dari dalam? Ada. Rasa menyesal, betul nggak? Ya, rasa menyesal, rasa berdosa, pahala bukan itu? Pahala juga itu, pahala keburukan. Ya, makanya belajar agama tuh coba mulai yang nyata deh, jangan yang hayalan terus. Ya, masa nggak capek belajar yang menghayal? Baik, kita teruskan dulu. Jadi jalan yang pertama apa? Berhenti mempertahankan yang dimiliki. Coba mulai berbagi. Latihan dulu dikit-dikit. Nggak usah tiba-tiba jadi dermawan beneran. Ya udahlah, jadi dermawan yang kecil-kecilan dulu. Dan itu harus dilatih. Perhatikan ya. Begitu kita punya niat untuk berbagi, hati-hati. Ketika lama melakukannya, sudah direcokin tuh. Yang pertama yang merecokin kita itu adalah ego kita. Yang kedua yang merecokin kita adalah keserakahan kita. Yang ketiga yang merecokin kita adalah rasa takut kekurangan. Dan yang keempat yang merecokin kita adalah takut kehilangan. Ayo, percaya atau tidak? Jadi gini. Niat mau memberi sesuatu pada orang. Dilambatin dikit aja. Ah, besok aja. Nah, udah mulai menunda tuh. Nah, perhatikan. Dari sekarang sampai besok itu, yang 4 itu datang tuh. Yang pertama, ego. Ego tuh pikiran. Kata pikiran, enak aja. Nyari aja setengah mati. Mendingan dipakai saya. Udah deh. Cukup? Gak cukup. Datang yang kedua apa? Keserakahan. Rasa memiliki ingin lebih dari yang ada. Muncul itu. Ayo praktekkan. Ini saya bicara pengalaman. Berikutnya yang datang lagi apa? Takut kekurangan. Kalau saya berikan ini gimana saya ya? Mulai itu datang. Dan yang luar biasa itu adalah takut kehilangan yang kita miliki. 4 itu cukup gak untuk menghentikan niat tadi? Cukup? Akhirnya besok jadi memberi. Jadi atuh. Jadi. Nah, saya kasih tahu. Sudah ada niat baik, mau berbagi, mulai diracokin yang 4 tadi. Saya kasih tahu ilmunya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Sambil meminta, aku hadirkan energi ilahi tanpa batas ke dalam diriku. Respon kita akan berubah. Perhatikan saya. Respon kita akan berubah. Timbul satu kesadaran. Entah apa kesadaran itu. Yang jelas kesadaran itu respon yang berubah dari yang 4 tadi. Kita mulai memiliki kekuatan untuk memberi lagi. Dan buru-buru lakukan. Jangan ditunda lagi. Gitu. Ya. Udah niat mau ngasih 400, diutil 50. Kagok atuh. Diutil lagi 50. Tungtung nama 50. Itu karena yang 4 mulai ngerecokin. Sok, kalau nggak percaya sama saya, benar gak yang 4 itu datang? 1 apa?
Ego. Ego itu diri palsu. Si pikiran mulai terjebak benar salah. Pikiran mulai sibuk dengan baik buruk. Udah mulai. Yang kedua yang akan datang adalah keserakahan. Ingin memiliki lebih. Dan yang ketiga adalah takut kekurangan. Ayo. Buktikan. Dan yang keempat lebih dalam lagi adalah takut kehilangan. Sudah terjadi? Terjadi. Gimana caranya? Cara melatihnya? Sederhana. Supaya mendapatkan kelapangan tadi itu gak cukup sebetulnya. Gak cukup ayat tadi cuman alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah berikan kelapangan padamu? Ayat itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup menyadarkan kalian kalau saya gak buka rahasianya. Coba kalau saya bacakan tadi, bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Apa yang didapat dari kajian kita hari ini? Apa? Gak dapat. Paling juga nanti sholat, oh tadi dibaca alam nasroh. Nanti kalau sholat saya mau baca alam nasroh aja. Dibaca lagi, alam nasroh laka sadrak. Gak ada energinya. Tapi begitu kita sadar bahwa sesungguhnya setiap kita memberi, sesungguhnya itu adalah pemberiannya. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Sadar bahwa setiap pemberian membahagiakan yang diberi dan membahagiakan kita. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi itu tanda bahwa kita yakin Allah Maha Kaya tanpa harus bertransaksi dengan beliau. Coba, lapang gak? Lapang gak? Habis sholat tuh lapang. Gimana? Ada yang nanya sama saya, kalau saya baca alam nasrohnya satu ayat saja, cukup satu ayat. Jika perlu ulang 100 kali. Boleh nggak? Boleh. Karena di dalam sholat kan yang dianjurkan, yang penting baca surat. Setelah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Gimana kalau saya baca setelah Al-Fatihah, Alam Nasroh, cuman ayat pertama? Boleh. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Cerik tak? Nangis ketika sholat. Kalimat pertama mungkin belum menghunjam. Kalimat kedua tambah menghunjam. Kalimat ketiga tambah menghunjam. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaran? Kok kamu gak sadar-sadar sih? Bukankah aku yang ada dalam dirimu adalah sumber kesadaranmu? Tapi kenapa kamu gak sadar? Bukankah aku yang ada pada dirimu adalah kesadaran murni yang aku tiupkan ke dalam dirimu? Kok kamu gak sadar? Boleh baca